Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit membahas tentang syarat-syarat hadis sahih. Yaitu yang pertama, sanadnya harus bersambung dengan indikator haddatsana atau haddatsani dan yang lain sebagainya. Antara rawi dengan rawi yang lainnya dalam semua sanad harus bersambung. Yang kedua, harus memiliki sifat adil, yaitu malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wal muru'ah, kemampuan atau sifat yang selalu membawanya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, menghindari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga yaitu ad-dhabtu. Setiap rawi yang ada dalam sanad hadis sahih harus memiliki sifat tamud dhabti. Kualitasnya harus tinggi. Ketika disuruh untuk menyampaikan hadis yang pernah diambilnya, dia langsung menyampaikannya dengan cepat, tanpa berpikir, kemudian tidak keluar dari makna yang benar, kemudian tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Itu artinya berarti dia memiliki kekuatan dan kualitas penghafalan yang bagus, karena dia mungkin sering mudzakarah dan sering mengulang-ulang dan menyampaikan apa yang dia miliki. Ilmunya atau hadisnya sudah menjadi malakah dalam dirinya. Kemudian jika kita ingin melihat syarat selanjutnya dalam hadis sahih, yaitu salamatuhu minasyudzuz. Artinya hadis ini, hadis yang ingin kita hukumi dengan sahih, harus mencukupi syarat selamat daripada syadz. Syudzuz atau jamak dari syadz, asal katanya itu syadda yasyuddu. Apa yang dimaksud dengan syadz atau isim fa'ilnya syadz? Syadz sebuah istilah dalam ilmu hadis, yaitu mukhalafatur rawi liman huwa awthaq minhu. Artinya hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang thiqah atau rawi yang adil dan tamud dhabti. Jadi perlu kita pahami bahwasanya thiqah adalah rawi yang adil, memiliki sifat adalah dan memiliki sifat tamud dhabti. Jika ada seorang rawi thiqah, kemudian dia meriwayatkan sebuah hadis dan dia sendirian, artinya dia tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis seperti yang dia riwayatkan. Kemudian setelah kita lihat bahwasanya rupanya riwayat yang dia riwayatkan itu, yang dia sampaikan itu bertentangan maknanya, isinya dengan riwayat ulama-ulama yang lain, bertentangan dengan riwayat ulama thiqah yang lebih kuat darinya. Contoh saja contoh saja saya seorang rawi yang thiqah, artinya saya memiliki sifat adalah dan tamud dhabti. Suatu saat saya meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis yang saya dapatkan dari fulan, dapatkan dari rawi tertentu atau dari guru saya. Namun riwayat ini hanya saya saja yang menyampaikannya. Tidak ada teman lain atau tidak ada rawi yang lain yang meriwayatkan seperti apa yang saya riwayatkan. Kemudian rupanya riwayat yang saya sampaikan ini, walaupun saya thiqah, walaupun saya itu memiliki kualitas hafalan yang bagus, kemudian saya itu adil, namun makna atau isi dari hadis yang saya sampaikan itu rupanya bertentangan dengan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang dimiliki oleh para ulama. Artinya jika dibandingkan antara riwayat saya dengan riwayat mereka ya. Artinya contohnya saya meriwayatkan hadis tentang hukum salat Idul Fitri. Saya menyampaikan bahwasanya hukum salat Idul Fitri itu mubah atau hanya boleh dilakukan saja. Sedangkan riwayat yang lain
yang dimiliki oleh ulama-ulama sezaman dengan saya misalkan, atau orang-orang yang sezaman dengan saya, rupanya hukum sholat Idul Fitri dari riwayat mereka itu sunnah atau sunnah muakkadah. Berarti bertentangan. Kita dapat melihat pertentangannya atau ketidaksamaan antara riwayat saya hukum sholat Idul Fitri yang mubah dengan riwayat ulama lain hukum sholat Idul Fitri yang sunnah muakkadah. Di sini ada pertentangan. Di mana yang betul? Mana yang dapat diambil? Mana yang dapat dipercaya? Antara riwayat saya dari guru saya sholat Idul Fitri yang mubah, atau riwayat para ulama yang mengatakan sholat Idul Fitri itu sunnah muakkadah. Nah, maka akan terlihat di sini perbedaannya dan siapa yang diterima dan siapa yang ditolak. Riwayat saya, meskipun saya seorang rawi yang thiqah atau rawi yang tamu thabti dan adal, tapi riwayat saya ini bertentangan dengan riwayat yang lain. Mana yang lebih kuat? Tentu yang lebih kuat adalah riwayat para ulama atau riwayat orang-orang yang lebih banyak dari saya atau lebih thiqah dari saya. Jadi riwayat mereka diterima, sedangkan riwayat saya mengatakan sholat Idul Fitri itu mubah, ditolak. Riwayat sayalah yang dinamakan riwayat atau hadis syadz, yaitu riwayat yang yukhalif atau tukhalif riwayat al-awthaq minni, atau tukhalif riwayat al-aktsar. Riwayat saya dikatakan atau hadis saya dikatakan hadis syadz, sedangkan hadis mereka yang kuat yang dapat diterima dinamakan hadis yang mahfuz. Itu perbandingan antara hadis syadz dengan hadis mahfuz. Nah, jika hadis sahih kita ingin teliti apakah dia sahih atau tidak. Misalkan kita sudah teliti syarat pertama sanadnya muttasil, oke. Artinya setiap rawinya bersambung. Syarat yang kedua rawi dari sanad hadis ini semuanya thiqah dan adil dan tamu thabti, oke. Namun ternyata jika sanad ini sudah muttasil, sanad ini sudah thiqah rawinya, tapi rupanya isi dari hadis itu syadz atau bertentangan dengan riwayat yang lain, maka berarti dia tidak mencukupi syarat yang keempat ini, yaitu adamus syudzuz, ketiadaan pertentangan terhadap riwayat lain yang lebih kuat. Nah, itu demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.